Halo semuanya, pendengar setia podcast Ruang Storyku. Untuk kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang belum siap kehilangan. Ya, cerita ini aku angkat sedikit dari perjalanan persahabatanku dengan seorang sahabat. Ya, buat kalian yang penasaran isi ceritanya, pantengin terus ya. Yuk, kita mulai story-nya. Pernahkah kamu menerima pernyataan manis dari sahabat Anda? Misalnya seperti ini, aku akan selalu ada buat kamu. Kamu orang terbaik yang kupunya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ya, sekilas terasa sangat menyejukkan jiwa bukan? Sekilas menggugah rasa kenyamanan dan ketenangan. Mungkin termasuk aku ketika menerimanya akan terjatuh dalam lautan harap yang akan tersimpan rapi di dalam memori. Aku mengerti bahwa menganggap serius hal ini sama saja sedang mempersiapkan rasa sakit yang mungkin akan timbul karena harapan yang gak sesuai dengan kenyataan. Aku tidak tahu motif apa yang dilakukan oleh sahabat, sadar atau tidak dalam perkataannya, sedang stabil atau emosi dalam melontarkannya, atau hanya ingin menyenangkan hati sahabatnya saja. Aku memang tidak bisa mengontrol apa yang orang lain ucapkan dan lakukan, namun aku sebenarnya bisa mengontrol diri sendiri sehingga seharusnya bisa menyikapi dengan bijak. Ya, satu hal yang perlu dipahami adalah people change. Orang bisa berubah kapan saja seiring dengan perkembangan emosi, situasi, dan pengalaman dalam hidupnya. Jadi seharusnya rasa kecewa karena ketidaksesuaian perkataan di masa silam bukan menjadi masalah yang cukup serius ketika aku sudah mengerti betul konsep perubahan tersebut. Hanya saja saking larut dalam kebahagiaan, kadang aku menyangkal bahwa kata-kata tersebut bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Namun, lisan manusia tidak bisa dituntut karena pada dasarnya manusia itu pelupa. Aku tahu bahwa ketika orang sedang bahagia dia akan lupa dan baru sadar ketika mendapatkan kesedihan dan kekecewaan. Bagiku, sahabat adalah orang terdekat, tempat berbagi kebahagiaan dan penderitaan. Hari-hari tak pernah luput akan berbagi kabar lewat chat atau sekedar basa-basi lewat sambungan telepon dan sesekali video call. Aku sendiri punya banyak sahabat dekat yang variatif akan gender, profesi, background keluarga, latar pendidikan, dengan karakter-karakter unik yang melekat pada mereka. Dan aku punya 2 orang sahabat pria yang udah saling menganggap saudara masing-masing, yang sama-sama berhubungan dengan orang tua kita tentunya. Namun aku hanya akan menghadirkan satu figur sosok sahabat terbaik dan teristimewa dalam story ini. Sebut saja dia Jordan, umurnya 4 tahun lebih muda dibanding aku, dan tinggal di sekitar ibu kota. Awal mula bertemu di tahun 2017 lalu di sebuah acara di luar pulau. Dia mendisclaimer bahwa dirinya adalah sosok introvert, yang kita tahu sangat dikit orang introvert mau memperkenalkan diri dan menyapa duluan. Kala itu, aku sudah punya feeling bahwa orang ini akan menjadi teman terbaik nantinya. Singkat cerita, kita mulai dekat di acara tersebut dan mulai menjauh setelah kegiatan usai. Masih sekali komunikasi dan pada akhirnya lost kontak karena kesibukan dia menyelesaikan kuliah. Dan di tahun 2018, tepatnya tahun baru, dia mengirim pesan ingin liburan ke tempatku. Dan akhirnya datanglah dia ke tempatku untuk liburan dan lost kontak kembali setelahnya. Baru di awal tahun 2020 ketika aku ada acara di ibu kota, aku menghubunginya untuk sekalian mampir ke rumahnya kalau diperbolehkan. Dan dari situ akhirnya aku kenal keluarganya juga, mulai intens komunikasi, dan pada akhirnya dia menyampaikan bahwa aku adalah sahabat dan udah dianggap juga seperti saudara sendiri.
Sejak saat itu pula, kami mulai saling menghubungi di sela-sela kesibukan dan saling mengunjungi juga di sela-sela kesibukan kami bekerja, hingga menghabiskan waktu bersama di luar pulau. Dan persahabatan kami berlangsung baik sampai saat ini. Aku percaya bahwa semakin dekat hubungan persaudaraan dan persahabatan, maka akan banyak masalah yang timbul dan rentan terjadi konflik meskipun cuma sepele. Contohnya, soal jadwal bertemu yang buru-buru tanpa dipikirkan matang sebelumnya yang berefek pada hal lain sehingga menimbulkan cekcok yang seharusnya tidak perlu. Ya, tapi setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik tanpa merenggangkan persahabatan kita. Sebagai sahabat dekat, sekecil apapun perubahan kita akan merasakannya, bukan? Terlebih saat dia memiliki seorang wanita idaman, contohnya. Pasti intensitas komunikasi akan berkurang dan akan lebih memprioritaskan pacarnya dibanding sahabatnya. Percakapan chat pun menjadi dingin, obrolan menjadi garing, dan kadang obrolan harus diakhiri meskipun belum selesai. Aku memang tidak ada hak untuk mengatur hidupnya. Yang bisa aku lakukan cuma mendukung dan mendoakannya. Mengingat ketika lupa, menegur ketika salah, dan siap sedia ada ketika dibutuhkan. Mungkin itu adalah bentuk yang tepat dalam menghargai pilihan dan proses hidupnya. Yang perlu kusadari adalah siap atau tidak, aku bakal mengalami fase perubahan dan kehilangan. Kadang hanya tidak siap aja, dikala perubahan itu berjalan dengan sangat cepat, tanpa aba-aba terlebih dahulu. Dan mesti harus menerima apapun bentuk perubahan tersebut, meskipun terasa tidak enak untuk diriku. Sebab perubahan adalah sesuatu yang akan pasti terjadi. Dan dalam fase perubahan tersebut tidak lepas dari meninggalkan banyak jejak luka tentunya, dan tanpa sadar menyakiti diri sendiri. Perubahan tersebut membawa pada dampak di mana saat aku sedang terpuruk secara mental dan membutuhkannya balik, dia kurang mengerti dan tidak ada di saat aku membutuhkannya. Kadang aku bikin story-story di sosial media, berharap dia mengerti dan mengomentari sehingga terjalin komunikasi, namun ternyata tidak. Justru malah sahabat-sahabat lain yang datang mengelurkan tangan, datang untuk mendengarkan keluh kesah, atau sekedar memberikan statement, "Gak apa-apa, kamu kuat. Kamu itu hebat sudah bertahan sejauh ini dan melewati banyak ujian hidup yang berat yang tidak semua orang bisa menghadapinya." Dan dari situ, aku mulai sadar bahwa statement "aku akan selalu ada buat kamu" di saat kamu membutuhkannya adalah sekedar memberikan ikatan erat persahabatan tanpa memikirkan kemungkinan hal itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Tapi gak apa-apa, aku tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Hanya kadang bertanya pada diri sendiri, apa aku yang terlalu percaya dengan omongan orang lain ya? Even itu adalah sahabat sendiri. Untuk menjaga suasana hati tetap tenang, aku anggap tidak pernah terjadi apapun dan dia tidak pernah mengungkapkannya. Untuk terhindar dari luka yang membekas dan berlangsung lama, aku paham konsep stoikisme, bahwa kebahagiaan berasal dari diri sendiri. Artinya, kita tidak bisa mengontrol perlakuan orang lain terhadap kita, namun kita bisa mengontrol diri sendiri untuk tidak menerima sesuatu yang menyakitkan atau menolak atas perlakuan orang lain yang membuat kita tidak bahagia. Sahabat aku yang lain berkata, "Bila dia bisa membuatmu bahagia, berarti dia orang yang tepat. Tapi bila sebaliknya malah justru membuatmu sedih, kecewa, selalu berpikir negatif, dan overthinking, berarti dia bukannya orang yang tepat." Berlaku pula untuk hubungan apapun,
baik pertemanan maupun percintaan. Strategi diri dalam mempertahankan kesehatan mental adalah menyiapkan diri untuk lebih siap menerima perubahan yang cepat, menghadapi perubahan dengan penerimaan diri, sehingga aku bisa jauh lebih siap untuk kehilangan sewaktu-waktu. Aku ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia mendengarkan ceritaku pada episode kali ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.